Sahabat terima yang terkasih, berkah dalam. Hari ini di Sabtu Biasa, pekan yang ke-15, kita akan membaca dan merenungkan tentang Injil Matius bab 12 ayat 14-21. Perikop ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang menyendiri, menghindar, menyingkir dari orang-orang Farisi yang hendak membunuhnya. Tetapi dalam penyingkirannya itu Tuhan Yesus rupa-rupanya juga menyembuhkan banyak orang. Nah, kehadiran Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang itu digambarkan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pernah menubuatkan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini berarti bahwa kehadiran Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan harapan bagi manusia. Yesaya menggambarkan itu, menubuatkan itu, dan terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang harapan, tampaknya peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, terutama dalam Piala Dunia, bisa menggambarkan hal ini. Bagi saudara-saudari semua yang mengikuti perjalanan Piala Dunia, tentu tidak asing dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kesebelasan dari berbagai negara itu. Hingga akhirnya besok di partai final akan bertemu Spanyol dengan Argentina. Kedua tim ini sampai ke final itu bukan tanpa perjuangan. Kadang mereka mengalami situasi sulit, kadang kebobolan terlebih dahulu, tapi mereka tidak berhenti. Mereka punya prinsip, selagi peluit belum ditiup sebagai tanda berakhirnya sebuah pertandingan, harapan itu masih ada. Dan persis disitulah ketika kita sadar, kita menyadari adanya sebuah harapan, kita bisa berjuang sampai akhir. Orang yang putus asa akan sulit untuk diajak berjuang. Orang yang sudah tidak bisa melihat adanya peluang-peluang yang bisa mereka lakukan, pasti orang itu juga sulit untuk diajak berkembang. Maka harapan itu menjadi krusial dalam hidup manusia. Banyak di antara kita yang mengalami situasi sulit, tetapi melihat adanya harapan walaupun itu kecil. Dan dengan harapan itu, kita bisa berjuang. Tuhan Yesus hadir bukan untuk mematikan harapan itu, tetapi menjaga bahkan menumbuhkan harapan itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan Yesus harapan itu kemudian menjadi semakin kuat. Ya. Saat kita berjuang sendiri, kita memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus bahwa kita tidak akan ditinggalkan, bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita, bahwa pasti akan ada hal baik yang akan kita temukan di dalam Tuhan. Orang yang memiliki harapan demikian pasti akan siap untuk mengalami berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, lewat bacaan-bacaan ini, yuk kita taruh seluruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, harapan itu kemudian menjadi kuat. Harapan tidak akan dipatahkan, harapan tidak akan dipadamkan. Tetapi justru harapan itu akan mengobarkan semangat kita untuk terus berjuang. Karena kita tahu harapan di dalam Tuhan itu membawa kita pada keyakinan bahwa kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang bersama kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang memiliki kuasa begitu dahsyat yang bisa kita andalkan. Saya berharap kita semua tidak jatuh dalam keputusasaan. Saat kita melihat seolah-olah dunia itu gelap, dunia ini tidak adil, tidak ada harapan yang bisa kita rengkuh. Besok akan seperti apa?
Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Di dalamnya kita menemukan kekuatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami.